Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kustiwa SPDI. Saya peserta CPNS PPSDMI Regional 3 Bandung Angkatan 22. Pada video kali ini saya akan memaparkan mind map yang saya pahami dari materi agenda 1, yaitu tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara. Apa yang saya pahami dari materi tersebut, saya tulis dalam gambar sebagai berikut. Ya, saya gambarkan seperti ini mind map-nya. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan mengenai materi-materi yang pertama tentang wawasan kebangsaan. Pada materi ini akan dibahas beberapa pokok materi yang akan dibahas. Yang pertama definisi, yang kedua sejarah tentang bangsa, yang ketiga konsensus dasar sebagai bangsa Indonesia, yang keempat adalah simbol negara. Baik, kita bahas yang pertama tentang definisi wawasan kebangsaan. Nah, wawasan kebangsaan itu dapat didefinisikan sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sejarah terbentuknya bangsa Indonesia. Kan kata Insinyur Soekarno, jas merah gitu ya, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Bagaimana terbentuknya bangsa Indonesia ini sebetulnya sudah dimulai sejak lama sekali. Nah, mulailah pada sekitar awal tahun 1900-an muncul gerakan yang moderat, yaitu dengan pergerakan-pergerakan organisasi. Di antaranya yang pertama yang memulai semangat untuk kebangsaan itu adalah lahirnya Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 1908. Kemudian lahirlah organisasi berikutnya, yaitu Perhimpunan Indonesia. Kemudian lahir juga Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, pada saat Sumpah Pemuda ini atau Kongres Pemuda II ini mulai ada terminologi, ada istilah bangsa Indonesia. Mulai ada istilah bahasa nasional, bahasa Indonesia. Mulai ada istilah tumpah darah satu tanah air Indonesia. Jadi keinginan untuk menjadi suatu bangsa semakin kuat di sini. Maka perjuangan untuk menegakkan untuk merdeka sebagai bangsa itu semakin gencar. Di antaranya dengan lahirnya BPUPKI dan juga PPKI. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan puncaknya adalah pada saat proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maka kita menyatakan bahwa kita lahir sebagai bangsa Indonesia yang merdeka, yang sama, yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Selanjutnya, konsensus dasar. Tiap-tiap negara itu punya konsensus dasar yang merupakan perjanjian yang dibuat oleh seluruh masyarakat atau seluruh bangsa tersebut. Bagi bangsa kita, konsensus dasar itu terdiri dari 4 hal. Yang pertama adalah Pancasila, yang merupakan 5 sila yang menjiwai seluruh kehidupan bangsa Indonesia. Makanya Pancasila itu berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi kehidupan bangsa kita. Yang selanjutnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah semboyan negara kita yang memiliki arti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Mengisyaratkan bahwa kita ingin hidup bersama sebagai suatu bangsa. Yang selanjutnya adalah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui wadah inilah kita sebagai bangsa Indonesia hidup sebagai suatu bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atau merupakan identitas. Apa saja identitas yang menjadi pembeda negara Indonesia, bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya? Di antaranya adalah yang pertama bendera merah putih atau sang saka merah putih atau sang merah putih atau sang dewi warna. Ini yang melambangkan, yang memiliki filosofis, merahnya itu berani dan putihnya itu adalah suci. Yang selanjutnya adalah bahasa, bahasa nasional, itu bahasa Indonesia. Dengan bahasa Indonesia, semua suku bangsa yang ada di Indonesia bisa berkomunikasi, bisa mempererat kesatuan dan persatuan dalam bangsa Indonesia.
Yang selanjutnya adalah lambang negara. Melambangkan, pertama jumlah bulunya adalah melambangkan tanggal, bulan, dan tahun proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, perisai di dadanya ini melambangkan 5 dasar atau 5 sila dari sila-sila Pancasila itu sendiri. Nah, kemudian kepala burung Garuda ini menengok ke kanan, artinya bahwa bangsa kita, bahwa negara kita selalu berpihak pada kebenaran. Terakhir, burung Garuda ini menggenggam pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan ataupun semangat bahwa kita akan hidup sebagai suatu bangsa walaupun dalam keanekaragaman. Selanjutnya adalah lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan kita Indonesia Raya ini merupakan suatu identitas kita yang membedakan, yang harus kita jaga. Karena keempat hal ini merupakan simbol, merupakan ciri, merupakan identitas dari bangsa kita, maka penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan. Tidak boleh sembarangan. Misalnya pada bendera merah putih. Ini tidak boleh digunakan sembarangan. Ada aturannya, baik tempat pengibarannya, di mana saja ditempatkannya, kapan waktunya, dan seperti apa tata caranya. Ini ada aturannya, makanya tidak boleh sembarangan. Berikutnya tentang bela negara. Ada 4 hal pada bela negara ini. Yang pertama adalah makna bela negara, sejarah, dasar hukum, yang terakhir adalah urgensi. Pertama kita bahas makna. Makna bela negara itu adalah merupakan suatu tekad dan perilaku baik individu maupun kelompok ataupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, dalam menjaga keutuhan wilayah ataupun keselamatan bangsa dan negara. Kapan ditetapkannya? Diawali pada tanggal 19 Desember 1948, di mana pada saat itu terjadi penawanan terhadap para pemimpin negara kita, yaitu Presiden Soekarno dan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta. Karena agresi militer Belanda yang kedua itu, para pemimpin kita ditawan oleh Belanda. Sehingga dalam versi Belanda bahwa negara Indonesia telah bubar. Tapi kenyataannya sebelum penangkapan itu terjadi, para pemimpin kita telah membentuk negara Indonesia Darurat yang berada di yang pusatnya berada di Bukit Tinggi, dan kepala negara oleh presiden dan wakil presiden diserahkan kepada pemimpin pada saat itu ya, di Indonesia Darurat. Jadi secara politik negara kita belum tidak bubar ya, karena pemimpinan negaranya juga masih ada walaupun pada saat itu adalah negara darurat. Nah, pada tanggal itulah Hari Bela Negara, yaitu pada tanggal 19 Desember. Yang selanjutnya dasar hukum. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat. Yang kedua Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 1. Yang ketiga Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2002 pasal 9 ayat. Ini adalah dasar hukum tentang hak dan kewajiban bela negara. Bahkan pada Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 pasal 9 ayat 1 ini secara eksplisit dijelaskan tentang hak dan wajib ikut serta dalam bela negara. Selanjutnya adalah urgensi. Apa sih pentingnya bela negara? Yang saya pahami ada 2 hal yang menjadi kepentingan. Betapa pentingnya bela negara itu. Yang pertama, adanya saling membutuhkan. Yang kedua adalah karena senantiasa adanya berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap kehidupan bernegara kita, baik dari dalam maupun dari luar. Berikutnya adalah 5 dasar bela negara. 5 dasar bela negara itu yang pertama cinta tanah air. Yang kedua kesadaran bahwa kita hidup sebagai berbangsa dan bernegara. Yang ketiga setia pada Pancasila. Yang keempat rela berkorban untuk kehidupan untuk negara. Yang kelima adalah kemampuan awal bela negara. Itulah 5 dasar bela negara. Nah, yang selanjutnya apa hubungannya 5 dasar bela negara ini dengan posisi dan profesi kita sebagai ASN? Maka pada bagian akhir ini akan dijelaskan aktualisasi dari kesadaran bela negara bagi ASN. Aktualisasi itu merupakan penerapan dari nilai-nilai bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air. Kita bisa menerapkan dengan senantiasa menggunakan produk dalam negeri.
Berikutnya adalah kita menjadi tauladan bagi masyarakat. Yang selanjutnya adalah pada nilai kesadaran berbangsa dan bernegara. Apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah kita bisa menaati peraturan yang berlaku. Yang selanjutnya adalah menjalankan tugas dan fungsi kita dengan adil. Yang ketiga, sebagai warga negara dan bangsa, kita berhak dan wajib memberikan nilai selanjutnya adalah setia pada Pancasila, ya, memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Walaupun secara historis banyak sekali rongrongan terhadap ideologi Pancasila ini. Di antaranya adalah rongrongan dari ideologi komunis. Tapi kita sebagai bangsa Indonesia, kita senantiasa setia pada ideologi Pancasila yang sudah terbukti sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Senantiasa mengamalkan nilai-nilai Pancasila, mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung pada sila-sila Pancasila. Terutama kita sebagai ASN. Gitu. Yang selanjutnya adalah rela berkorban. Ini dapat kita lakukan dengan cara bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara. Kalau kita sebagai ASN, tentu saja kita harus rela mengorbankan waktu, pikiran, dan tenaga untuk melaksanakan tugas dan fungsi kita dengan sebaik-baiknya. Dan terakhir adalah kemampuan bela negara. Oleh karena itu kita harus punya kemampuan awal bela negara. Makanya kita harus mempersiapkan diri kita. Di antara yang pertama adalah senantiasa menjaga kesehatan dan kebugaran. Yang kedua, mengutamakan pencapaian hasil. Dan yang terakhir adalah senantiasa berusaha meningkatkan kompetensi. Itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam kaitannya aktualisasi kesadaran bela negara bagi ASN. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.